Oke, kita bahas ya larutannya. Soal larutan dan redox yang pertama. Yang pertama ditanya jika larutan-larutan berikut ini katanya mempunyai kepekatan yang sama atau jumlah molekul yang sama. Ditanya mana yang daya hantar listriknya sama kuat. Larutan yang pertama asam klorida. Nah, ini adalah asam lemah. Jadi walaupun terdiri dari 2 ion tapi tidak seluruh HF terurai jadi ion H+ dan ion F-. Nah, tidak seluruhnya. Jumlah ionnya pasti kurang dari 2 dalam setiap molekul HF ya. Kalau glukosa C6H12O6 ini adalah larutan non elektrolit. Jadi dia tidak menghantarkan listrik. Daya hantar listriknya buruk. Terus ada barium hidroksida. Nah, ini adalah suatu basa kuat. Jadi dia terurai menjadi 3 ion per molekulnya. Pasti ini daya hantar listriknya bagus banget. Yang keempat, urea. Urea ini CONH22 kali adalah zat non elektrolit. Jadi daya hantar listriknya buruk karena tidak terurai menjadi ion. Nah, kalau kita pertimbangkan di sini yang daya hantar listriknya sama, itu pasti disimpulkan adalah nomor 2 dan 4 karena sama-sama buruk daya hantar listriknya. Jadi jawabannya yang itu. Oke, yang nomor 2 itu diketahui ada beberapa data larutan. Nah, yang merupakan larutan garam adalah senyawa garam ini adalah senyawa ionik. Nah, perlu diingat senyawa ionik ini menghantar listrik dalam bentuk lelehan dan larutan. Sementara kalau senyawa kovalen kan ada 2 macam ya, ada yang polar dan non-polar. Kalau senyawa kovalen polar dia menghantarkan listrik dalam bentuk larutan. Kalau senyawa kovalen non-polar dia sama sekali tidak menghantarkan listrik baik dalam bentuk lelehan, larutan maupun padatan. Nah, kalau molekul yang berikatan logam ini biasanya menghantarkan listrik dalam bentuk padat, lelehan, dan larutan. Jadi nomor 2 yang merupakan senyawa garam itu nomor 1. Yang nomor 2 itu senyawa kovalen polar, yang nomor 3 itu adalah senyawa kovalen non-polar. Kalau di soal garam itu senyawa yang ke-1, senyawa kovalen polar itu yang nomor 2, yang non-polar itu nomor 3. Oke, soal nomor 3. Di soal nomor 3 ditanya mana yang menurut konsep oksigen adalah reaksi oksidasi. Menurut konsep oksigen, oksidasi itu adalah pengikatan oksigen. Di reaksi yang pertama, sulfur tadinya kan tidak berikatan dengan oksigen, tapi di akhir reaksi jadi berikatan dengan oksigen. Berarti ini adalah reaksi oksidasi. Nomor 2 juga begitu. Besi tadinya tidak mengikat oksigen, di akhir dia jadi mengikat oksigen. Berarti itu adalah reaksi oksidasi. Yang ketiga juga sama. Aluminium semula tidak berikatan dengan oksigen, di akhir jadi mengikat oksigen, berarti itu reaksi oksidasi. Nah, kalau yang nomor 4, sulfur tadinya mengikat 3 oksigen dalam bentuk sulfur trioksida. Kemudian dia terurai menjadi sulfur dioksida dan oksigen. Nah, di sini terjadi pelepasan oksigen. Jadi reaksi yang keempat, menurut konsep oksigen ini adalah reaksi reduksi. Sedangkan yang nomor 1, 2, dan 3 ini adalah reaksi oksidasi. Nomor 4, bilangan oksidasi unsur klor yang paling rendah. Nah, kita lihat satu-satu. Gas klorid itu rumus molekulnya Cl2. Asam klorida HCl. Asam klorat HClO3. Ion perklorat itu adalah ion ClO4 muatannya -1. Atom klor adalah seperti itu, atom klor dalam bentuk unsur bebas. Nah, kalau dihitung bilangan oksidasi unsur Cl dalam Cl2 itu pasti 0 karena merupakan molekul unsur. Kalau dalam HCl pasti -1 ya, karena H-nya +1. Kalau dalam asam klorat kita tentukan dulu bilox H pertama
aturannya karena lebih prioritas. Kemudian oksigen. Nah, sehingga kita bisa menghitung bilangan oksidasi klornya adalah +5. Kalau dalam ion perklorat, kita hitung dulu bilox O-nya karena yang ada di ketentuan O. Nah, berarti kita bisa hitung bilox unsur Cl-nya +7. Ingat, bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion kalau dijumlahkan harus sama dengan muatannya. Yang terakhir, klor dalam bentuk unsur bebas, bilangan oksidasinya pasti 0. Itu adalah aturan pertama penentuan bilox. Nomor 5, kita ditanya bilangan oksidasi atom timbal dalam senyawa PbO2 itu sama dengan bilox apa? Cu dalam CuSO4, Fe dalam Fe3O4, Si dalam SiOH 4 kali, atau silikon hidroksida, sulfur dalam mangan sulfat, atau karbon dalam karbon tetrahidrida. Nah, kita hitung dulu masing-masing. Bilangan oksidasi Pb dalam PbO2 itu ternyata adalah +4. Sementara bilangan oksidasi Cu dalam SO4 kita pecah dulu ya, dia jadi ion Cu dan ion SO4. Ion sulfat muatannya 2-, jadi pasti Cu-nya 2+ nih. Gitu. Nah, kalau Fe3O4 kita tentukan dulu bilox O-nya karena aturannya ada tuh bilox O-2. Berarti 3 buah atom Fe biloxnya harus +8. Jadi bilox per 1 atom Fe-nya 8/3. Memang kadang kita menemukan bilangan oksidasi yang bukan bilangan bulat seperti itu. Nah, kalau silikon hidroksida kita tentukan dulu biloxnya dari mulai H. H-nya ada 4, jadi jumlah biloxnya +4. O, kemudian biloxnya -2, ada 4, berarti totalnya -8. Nah, berarti bilox Si supaya senyawa ini dijumlahkan biloxnya sama dengan 0, biloxnya +4. Kebetulan Si-nya 1 atom, jadi +4 juga. Nah, kalau MnSO4 kita pecah dulu juga, jadi Mn dan SO4. Ingat, ion sulfat muatannya -2, berarti Mn-nya 2+. Nah, kita hitung bilangan oksidasi sulfur dalam ion sulfat. Ternyata +6 ya. Nah, kalau dalam CH4 berarti bilangan oksidasi C-nya -4. Nah, jawaban yang tepat adalah ini. Bilangan oksidasi Pb dalam PbO2 sama dengan Si dalam SiOH 4 kali atau silikon hidroksida. Nah, nomor 6 kita ditanya mana yang termasuk reaksi konproporsionasi. Reaksi konproporsionasi itu reaksi yang hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama. Nah, kalau kita hitung biloxnya, nanti kita tentukan mana yang hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama. Ini mau nggak mau kamu harus hitung biloxnya masing-masing ya. Jadi bilangan oksidasinya harus dihitung satu-satu. Ya, yang sabar aja dan teliti ya, biar nggak salah. Makin banyak berlatih makin bagus. Oke, kita lihat satu-satu. Sebenarnya sih udah kelihatan ya, kalau hasil reaksi dan hasil oksidasinya sama, pasti unsur yang samanya harus ada di sebelah kanan. Nah, tapi kalau belum bisa cepat, kita hitung aja ya biloxnya satu-satu. Nah, ini bilox Ag, Cu. Nah, ini Ag-nya mengalami reduksi, Cu-nya mengalami oksidasi. Hasil oksidasi dan hasil reduksinya beda. Nah, ini saya tulis berdasarkan urutan aturannya ya. Nomor 2 bukan redoks tuh, karena bilangan oksidasinya nggak ada yang berubah. Nomor 3 kalau dihitung begini. Nah, bilangan oksidasi Al-nya naik, Al mengalami oksidasi, hidrogennya mengalami reduksi. Ini juga hasil oksidasi dan reduksinya nggak sama. Yang nomor 4, nah ini kalau dihitung
seperti ini bilox per satu atomnya. Bilox per jumlah atomnya boleh kamu tulis, boleh enggak sih. Kalau belum lancar, saya saranin ditulis dulu kayak begitu ya. Nah, bilangan oksidasi I ini dari -1 berubah menjadi 0, jadi dia naik sekaligus dari +5 berubah menjadi 0, sekaligus turun. Nah, ini yang termasuk reaksi konproporsionasi nomor 4 saja. Ya, jadi nomor 6 jawabannya 4 aja. Oke, terus nomor 7. Nah, kita punya unsur Mn, bilangan oksidasinya 25. Kalau kita tuliskan konfigurasi elektronnya seperti ini, jumlah elektron valensinya 7. Ini artinya apa? Artinya Mn itu maksimal bisa melepaskan 7 elektron, sehingga dia bermuatan +7. Nah, muatan minimalnya berapa? Biasanya kalau logam, muatan minimalnya 0, karena logam nggak pernah dia menjadi anion ya, karena energi ionisasinya sangat kecil dan keelektronegatifannya rendah, jadi dia jarang jadi ion negatif. Nah, kalau Mn biloxnya sudah 0, berarti biloxnya udah minimal, dia hanya bisa naik aja biloxnya, jadi hanya bisa mengalami oksidasi. Nah, yang mengalami oksidasi itu nanti berfungsi sebagai reduktor. Jadi Mn dengan bilox terendah itu hanya bisa mengalami atau hanya bisa menjadi reduktor. Sebaliknya, kalau yang bilangan oksidasinya sudah maksimal, sudah +7, berarti dia hanya bisa turun aja. Berarti dia hanya bisa mengalami reduksi. Berarti dia hanya bisa menjadi oksidator. Nah, bagaimana kalau kita menemukan Mn yang bilangan oksidasinya di antara 0 dan 7? Nah, ini berarti bilangan oksidasinya masih bisa naik dan masih bisa turun. Masih bisa mengalami oksidasi dan reduksi. Nah, ini disebutnya bisa mengalami autoredox atau mengalami disproporsionasi. Nah, jadi kalau kita lihat satu-satu bilangan oksidasinya, ini kan kita punya Mn2+, Mn2O3, Mn dalam bentuk unsur bebas, kemudian NO4- dan MnO2. Kita hitung masing-masing biloxnya. Nah, ingat bilox yang dilihat bilox per satu atom ya. Nah, kita cari nih mana yang cuman bisa bertindak sebagai oksidator, berarti cuman bisa turun. Nah, yang cuman bisa turun ini, jadi jawabannya ion permanganat MnO4 nya. Nomor 8, di situ ada reaksi. Hati-hati karena spesimen-spesimennya bermuatan seperti itu. Nah, kita tuliskan biloxnya dulu. Seperti ini. Kamu kalau belum ngerti nanti di rewind aja ya. Saya udah tentukan sesuai urutan penentuan bilox. Nah, oksidator itu yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi yang mana? Yang ini nih. Dari +6 jadi +3. Jadi oksidator kita dalam reaksi ini adalah ion dikromat. Sementara hasil reduksinya, hasil penurunan biloxnya itu adalah ion krom 3+. Nomor 9, ada reaksi juga di situ. Reaksinya rada panjang nih. Nah, kalau gitu tetap aja sih kita tulisin biloxnya satu-satu. Ini rada panjang nih. Nah, kalau kayak gini hati-hati. Kalau kamu memindahkan dulu ininya soalnya, hati-hati jangan ada yang kelewat. Nah, terus kita tuliskan biloxnya. Saya udah urutkan dimulai dari aturan prioritasnya ya.
Begitu. Hidrogen dulu. Gitu. Kalau terlalu kecil kamu zoom layar masing-masing ya. Nah, reduktor itu yang mengalami oksidasi ya. Nah, yang mengalami oksidasi ini nih, bilangan oksidasi sulfurnya naik. Jadi reduktornya adalah natrium hidrogen sulfit ini. Terus oksidatornya berarti yang mengalami reduksi ini nih, bilangan oksidasi I nya kan turun. Nah, jadi oksidatornya adalah natrium iodat. Right, nomor 10. Terakhir. Nomor 10, ini ada reaksi Cl- tambah Br2 jadi Cl2 ditambah Br-. Hitung dulu biloxnya. Bilox ion sama dengan muatannya, bilox molekul unsur 0. Jadi begini, Cl biloxnya naik, Br biloxnya turun. Nah, pernyataan yang pertama, bilox klor berubah dari 0 menjadi -1. Salah ya, kebalik. Harusnya dari -1 jadi 0. Yang kedua, brom dari 0 jadi -1. Nah, ini benar. Gas klor adalah hasil reduksi. Nah, bukan. Gas klor itu Cl2, ini adalah hasil oksidasi. Kemudian yang nomor 4, ion brom merupakan hasil reduksi. Nah, ini benar. Nah, kalau Cl di sini fungsinya, sekalian saya tulisin aja ya, berfungsi sebagai reduktor atau reducing agent. Dia menyebabkan yang lain tereduksi, dia menyebabkan yang lain tereduksi, dianya sendiri mengalami oksidasi. Br2 nanti disebutnya oksidator. Oke, dan